Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman pasti pernah melihat bangunan hotel atau bahkan pernah menginap di hotel. Hotel biasanya terdiri dari beberapa lantai yang setiap lantainya terdapat kamar. Susunan kamar hotel sama dengan pembahasan kita kali ini loh, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam sebuah atom. Elektron menempati tingkat energi tertentu dan konfigurasi ini membantu kita menentukan sifat dan posisi unsur di tabel periodik. Dengan memahami konfigurasi elektron, kita bisa mengetahui kulit mana yang terisi, elektron valensi hingga sifat reaktif suatu unsur. Dalam kimia, secara umum, penulisan konfigurasi elektron dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, konfigurasi elektron kulit atau sesuai dengan model atom Bohr dan konfigurasi elektron subkulit sesuai dengan model atom mekanika kuantum. Konfigurasi elektron kulit. Pada konfigurasi elektron kulit, elektron mengelilingi inti atom melalui lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Kulit pertama diberi nama K, kemudian L, M, N, O, P, hingga Q. Setiap kulit memiliki kapasitas maksimum elektron. Kulit K maksimal 2, L maksimal 8, M maksimal 18, dan seterusnya. Pengisian dilakukan mulai dari kulit yang paling dekat dengan inti, yaitu kulit K. Dilanjutkan dengan kulit L, M, N, O, P, Q. Sebagai contoh, pada unsur 11 Na, konfigurasi elektronnya yaitu 281, menunjukkan bahwa kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 8 elektron, dan kulit M berisi 1 elektron. Dari konfigurasi ini, kita dapat menentukan elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar, di mana pada unsur 11 Na, elektron valensinya adalah 1. Perlu diingat, jumlah elektron maksimal pada setiap kulit hanya diperbolehkan diulang 2 kali berturut-turut. Selain itu, elektron valensi pada kulit paling luar tidak boleh lebih dari 8. Karena itu, nilai elektron valensi hanya mungkin 1-8. Sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron subkulit. Pada konfigurasi elektron subkulit, pengisian elektron menggunakan subkulit S, P, D, dan F, di mana setiap subkulit memiliki elektron maksimal yang mampu ditampung. Subkulit S mampu menampung maksimal 2 elektron, subkulit P menampung 6 elektron, subkulit D menampung 10 elektron, dan subkulit F menampung 14 elektron. Pada konfigurasi elektron subkulit, terdapat 3 aturan yang wajib kita ketahui, yaitu prinsip Aufbau, aturan Hahn, larangan Pauli. Yang pertama ada prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron akan mengisi tingkat energi paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat energi yang lebih tinggi, di mana urutan tingkat energinya dimulai dari kulit 1 dan subkulit S, dilanjutkan dengan subkulit S, P, D, dan F sampai kulit ke-7, di mana urutannya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan seterusnya. Coba perhatikan urutan setelah 3P, yaitu 4S dan 3D. Mungkin kalian bingung kenapa 3D urutannya setelah 4S. Hal ini dikarenakan 4S memiliki tingkatan energi yang lebih rendah daripada 3D, sehingga urutannya lebih dulu 4S. Perhatikan contoh soal berikut. 11 Na, konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, di mana pada konfigurasi elektron subkulit, elektron valensi diambil dari elektron yang menempati subkulit atau angka kecil yang berada di atas, sehingga pada 11 Na, elektron valensinya adalah 1. Kemudian contoh kedua 16S, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Jika konfigurasi berakhir dengan koefisien kulit yang sama, maka elektron valensinya diambil dari kedua kulit tersebut, di mana pada 16S berhenti pada 3S2, 3P4, sehingga elektron valensinya adalah 6. Aturan Hahn. Aturan Hahn menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital harus dilakukan satu persatu terlebih dahulu. Elektron tidak boleh langsung berpasangan sebelum semua orbital terisi setengah penuh. Ini bertujuan untuk memberikan stabilitas maksimum pada atom.
Setiap subkulit memiliki masing-masing jumlah orbital atau kotak. Cara menentukannya yaitu jumlah elektron maksimal setiap subkulit dibagi 2, sehingga kita akan mendapatkan jumlah orbital setiap subkulitnya. Asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa 2 elektron dalam satu atom tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Dengan kata lain, satu orbital atau satu kotak hanya boleh dihuni oleh 2 elektron, dan kedua elektron tersebut harus memiliki spin yang berlawanan. Aturan penuh dan setengah penuh. Aturan ini berlaku khusus untuk subkulit D dan F. Jika konfigurasi elektron berakhir pada pola tertentu, seperti contohnya pada subkulit D4. Jika berakhir pada subkulit D4, maka konfigurasinya menjadi D5, di mana akan ada satu elektron yang membuat berpindah agar subkulit menjadi penuh atau setengah penuh. Hal ini membuat atom jauh lebih stabil. Contohnya, pada unsur 24Cr, konfigurasinya berakhir pada 3D4, yang mana hal ini tidak memenuhi aturan penuh dan setengah penuh. Sehingga, untuk menstabilkan unsur tersebut, kita harus mengubah konfigurasi elektron 3D4 menjadi 3D5. Jika digambarkan, terdapat satu orbital di kotak terakhir yang tidak terisi oleh elektron. Sehingga agar stabil, satu elektron dari 4s harus pindah ke orbital 3D yang kosong, sehingga konfigurasinya menjadi 4s1 3d5. Konfigurasi elektron dapat disingkat menggunakan konfigurasi gas mulia. Gas mulia atau golongan 8A seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon digunakan sebagai dasar karena memiliki konfigurasi paling stabil. Penyingkatan ini memudahkan penulisan konfigurasi elektron untuk unsur-unsur dengan nomor atom yang besar. Cara penulisannya yaitu menggunakan kurung siku yang diisi oleh anggota golongan gas mulia atau 8A, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi elektron sesuai dengan prinsip Aufbau, di mana jika kita perhatikan di unsur 2He, 2He berada pada urutan paling pertama atau periode ke-1. Artinya, dia sudah mewakili kulit 1s, sehingga setelah penyingkatan 2He, kita menggunakan konfigurasi 2s dan 2p. Begitu juga untuk golongan gas mulia selanjutnya. Yang terakhir ada konfigurasi ion. Ketika atom membentuk ion, konfigurasi elektronnya berubah. Jika atom melepaskan elektron, ia menjadi kation, dan kita menghapus elektron dari subkulit terluar. Sebaliknya, jika atom menerima elektron, ia menjadi anion dan elektron baru ditambahkan ke subkulit terluar. Namun, di sini terdapat catatan ketika atom melepaskan elektronnya atau konfigurasi ion positif. Ketika terdapat contoh konfigurasi ion positif, elektron yang dilepas adalah elektron dengan koefisien kulit yang paling besar atau elektron yang menempati subkulit paling luar. Sebagai contoh, pada konfigurasi ion positif terdapat unsur 30Zn. Dan kita harus melepas 2 elektron atau menjadi 30Zn2+. Cara mengerjakannya adalah kita harus membuat konfigurasi elektron atom netralnya, yaitu 30Zn menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Dimana jika diperhatikan terdapat satu elektron atau satu koefisien yang memiliki jumlah paling besar, yaitu 4s2. Dikarenakan kita harus melepas 2 elektron, maka 4s2 dihapus dari konfigurasi elektronnya, sehingga konfigurasi elektron 30Zn2+, konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, yang mana jika kita sudah melepas suatu elektron, maka kita juga harus menghapus dari konfigurasi elektron. Kemudian, contoh konfigurasi ion negatif atau yang disebut dengan anion.
Di dalam contoh soal terdapat unsur 17Cl, yang mana kita harus menerima satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 17Cl-, di mana konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Ketika 17Cl menerima satu elektron, maka kulit yang paling terakhir atau 3p5 menerima satu elektron menjadi 3p6, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Demikian materi konfigurasi elektron yang kita pelajari hari ini. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami konsep dasar yang sangat penting ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.